Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Budi Prakoso, NIM 180200002. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum PTI 2 dari laporan pertama sampai laporan akhir. Untuk yang pertama yaitu laporan tentang time series and forecasting. Untuk bab 1 sendiri, pendahuluan. Yang pertama, tujuan praktikum, yaitu praktikan memahami hubungan antara pola data dengan metode peramalan. Yang kedua, praktikan memahami penggunaan metode peramalan untuk mengetahui solusi yang terbaik. Yang ketiga, memastikan dapat memahami dan mengerti cara pengolahan dan perhitungan produksi serta penjualan dengan menggunakan metode peramalan. Yang B, materi praktikum, yaitu bisa dilihat sendiri. Untuk selanjutnya yaitu pola siklis atau cycle. Pola data ini terjadi bila fluktuasi permintaan secara jangka panjang membentuk pola sinusoid atau gelombang atau siklus. Penjualan produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik. Banyak produk dipengaruhi pola pergerakan aktivitas ekonomi yang terkadang memiliki kecenderungan periodik. Metode peramalan yang sesuai adalah moving average, week moving average, dan exponential smoothing. Untuk yang B, pola musiman atau seasonal. Pola data ini terjadi bila data yang kelihatannya berfluktuasi, namun fluktuasi tersebut akan terlihat berulang dalam suatu interval waktu tertentu. Disebut pola musiman karena permintaan ini biasanya dipengaruhi oleh musim, sehingga biasanya interval pengurangan data ini adalah 1 tahun. Metode peramalan yang sesuai adalah metode winter moving average dan week moving average. Yang C, pola horizontal. Pola horizontal ada apabila nilai data berfluktuasi di sekitar rata-rata yang konstan. Metode peramalan yang sesuai adalah konstan. Yang D, pola tren. Pola data ini terjadi data permintaan menunjukkan pola kecenderungan gerakan penurunan atau kenaikan jangka panjang. Metode peramalan yang sesuai regresi linear, exponential smoothing, atau double exponential smoothing. Untuk bab 2 sendiri yaitu pengumpulan data. PT Saistu Coffee ingin memperkirakan permintaan produk biji kopinya untuk 5 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan, dan berikut merupakan data permintaan selama 10 bulan. Bisa dilihat sendiri dari bulan Februari 2020 permintaannya 50, Maret 2020 40. Untuk permintaannya sekitar 45. Untuk April 2020 permintaan 55, Mei 2020 70, Juni 2020 85, Juli 2020 80, Agustus 2020 80, September 2020 85, Oktober 2020 70, November 2020 90. Untuk bab 3 sendiri yaitu pengolahan data. Yang gambar pertama ini adalah hydraulical data. Bisa dilihat sendiri seperti gambar yang ada di laporan saya ini. Dan untuk gambar yang kedua yaitu hasil peramalan. Untuk gambar ketiga yaitu hasil peramalan dengan grafik. Untuk bab 4 sendiri yaitu analisa. Pola yang terjadi adalah pola musiman.
Pola data ini terjadi bila data kelihatannya berfluktuasi, namun fluktuasi tersebut akan terlihat berulang dalam suatu interval waktu tertentu, disebut pola musiman karena permintaan ini biasanya dipengaruhi oleh musim, sehingga biasanya interval perulangan data ini. Yang A, mean absolute deviation, bisa dilihat sendiri untuk tabelnya. Dan untuk yang B, mean square error, ini tabelnya, dan untuk rumusnya seperti ini. Untuk yang C, mean absolute percentage error, untuk tabelnya bisa dilihat. Dan untuk yang D, tracking sinyal, untuk tabelnya seperti ini. Bab 5 penutup. Dari kesimpulan di atas, yaitu yang saya ambil dari kasus yang saya buat, bahwa pola yang terjadi adalah pola musiman. Pola data ini terjadi bila data kelihatannya berfluktuasi, namun fluktuasi tersebut akan terlihat berulang dalam suatu interval waktu tertentu. Disebut pola musiman karena permintaan ini biasanya dipengaruhi oleh musim, sehingga biasanya interval perulangan data ini. B. Saran agar proses pembelajaran dapat lebih baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai, maka kita harus terlebih dahulu memahami mengenai setiap materi yang akan disampaikan dan kita dapat memahami maksud dari materi tersebut. Untuk laporan selanjutnya yaitu tentang aggregate planning. Untuk tujuan praktikum sendiri yaitu yang pertama memahami rencana produksi agregat, yang kedua mampu membuat rencana produksi agregat, yang ketiga melatih praktikan untuk melakukan perencanaan agregat, yang keempat menentukan rencana produksi yang layak yang akan diteruskan ke tingkat hierarki selanjutnya yaitu MPS. Untuk materi praktikum yaitu perencanaan kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan meliputi 3 tingkatan, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan agregat adalah suatu langkah pendahuluan perencanaan kapasitas secara terperinci. Perencanaan agregat merupakan dasar untuk membuat jadwal induk produksi atau GIP. GIP menyajikan rencana produksi detail untuk setiap produk akhir. Proses penyusunan GIP untuk perusahaan yang make to stock akan berbeda dengan perusahaan yang make to order. Hal ini dikarenakan sumber informasi permintaan yang berbeda. Bagi perusahaan yang make to stock, informasi permintaan didapat dari hasil peramalan. Bagi perusahaan yang make to order, informasi permintaan diperoleh dari order atau pesanan yang diterima dari pelanggan. Untuk bab 2 sendiri yaitu pengumpulan data, PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan datang diperkirakan XXX dan X. Perusahaan ingin memperkerjakan karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu. Namun dengan kombinasi tertentu agar karyawan tetap tidak ditugasi lebih sedikit dibandingkan karyawan paruh waktu, karena akan berpengaruh kepada jumlah gaji atau upah yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Berbagai informasi lain yang berkaitan dengan rencana produksi tersebut dapat terlihat pada tabel 3.1. Manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan penjadwalan produksi, sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan. Untuk tabelnya bisa dilihat dari bulan April, Mei, Juni, Juli 2018.
Untuk bab 3 sendiri yaitu pengolahan data. Pengolahan data dengan General LP model. Untuk gambar pertama yaitu tampilan setelah input data. Untuk gambar kedua yaitu tampilan awal analisis perencanaan produksi. Untuk gambar ketiga yaitu tampilan analisis biaya. Dan untuk keempat, tampilan grafik. B. Pengolahan data dengan simple model. Untuk gambar yang pertama, tampilan setelah input data. Untuk gambar kedua, tampilan hasil dari perencanaan agregat. Untuk gambar ketiga yaitu tampilan hasil biaya dari perencanaan agregat. Untuk gambar selanjutnya yaitu tampilan hasil grafik perencanaan agregat. Untuk bab 4, analisa. Yang pertama, level workforce. Pada metode ini harus dihitung banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan permintaan dan inventory yang ada. Tenaga kerja yang harus dapat memenuhi kebutuhan permintaan total selama 1 tahun diasumsikan tidak ada overtime atau kelebihan waktu kerja. Dengan rumus biaya tenaga kerja ditambah biaya produksi ditambah biaya inventory ditambah lost sales. Untuk yang kedua, level workforce plus overtime. Pada metode ini lebih kompleks dibandingkan metode sebelumnya karena ada overtime. Keseluruhan prosedur perhitungan yang dilakukan sama dengan metode level workforce. Untuk yang ketiga sendiri, cost strategi. Pada metode ini terdapat kebutuhan tenaga kerja yang bervariasi setiap bulannya berdasarkan permintaan yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan dengan adanya penarikan dan pemberhentian tenaga kerja. Untuk yang keempat, linear programming. Metode ini dapat digunakan untuk produksi dengan 2 produk atau lebih karena tidak mungkin diselesaikan dengan metode sebelumnya. Prosedur perhitungan yang dilakukan melalui metode simplex. Untuk bab 5 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan perencanaan agregat dengan menggunakan 3 metode atau strategi terpilih untuk tahun 2018 yaitu metode level workforce dan overtime. Dengan menggunakan hasil peramalan permintaan metode least square menghasilkan total biaya sebesar Rp9.572.000. Hasil tersebut didapatkan dari penerapan lembur setiap bulan selama 1 tahun. Pada cost strategi menghasilkan biaya sebesar Rp5.542.000. Hasil biaya tersebut didapatkan dari menyesuaikan unit yang diproduksi dengan permintaan setiap bulannya. Dan strategi terakhir yaitu workforce level and inventory menghasilkan biaya sebesar Rp5.342.000. Hasil tersebut didapatkan dari mengubah tingkat persediaan tiap bulannya untuk mengantisipasi permintaan yang tiba-tiba. Untuk yang selanjutnya itu saran ketika melakukan perencanaan produksi sebaiknya melakukan perhitungan yang lebih jauh lagi termasuk dalam melakukan peramalan permintaan produksi di masa yang akan datang agar perencanaan produksi menjadi lebih efektif dengan harapan dapat memenuhi permintaan yang berfluktuasi atau tidak menentu setiap bulannya. Untuk menghasilkan biaya produksi yang seminimum mungkin, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi mengenai perencanaan produksi agar perencanaan produksi ke depannya lebih baik lagi. Untuk laporan selanjutnya yaitu material requirement planning atau MRP. Untuk bab 1 sendiri yaitu latar belakang. Material recruitment planning adalah prosedur
logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal untuk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Untuk tujuan praktikum sendiri, yang pertama memperkenalkan sistem MRP sebagai suatu metode perencanaan dan pengendalian pesanan dan persediaan item permintaan tergantung demand. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman mengenai prosedur penyusunan MRP. Untuk bab 2 sendiri yaitu pengumpulan data. Yang pertama, studi kasus. PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi salah satu produk unggulannya untuk periode 4 bulan ke depan. Produk unggulannya ini memerlukan 7 macam bahan yang terdiri atas 3 jenis kualitas A, B, dan C. 6 di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satunya harus dibeli di luar. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyiapan yang disebut dengan lead time. Beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh, karena akan menyebabkan sisa yang disebut dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyiapan untuk dimasukkan dalam proses produksi, sudah barang tentu masing-masing bahan memiliki cost, harga pokok. Biaya penyimpanan juga harus dikeluarkan oleh perusahaan, namun sifatnya tahunan karena hanya berupa sewa tempat di suatu komplek gudang di dekat perusahaan. Berbagai informasi lain yang dikaitkan dengan kebutuhan dan jenis bahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah. Manajemen yang ingin melakukan analisis yang diperlukan untuk menyusun penyiapan proses dan jadwal produksi, sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan untuk 4 bulan ke depan. Untuk tabel sendiri bisa dilihat. Dan ini untuk tabel yang kedua yaitu bill of material, BOM, untuk kebutuhan bahan produksi. Untuk ini tabel jadwal rencana produksi atau master production schedule. Untuk bab 3 yaitu pengolahan data dan analisa. Ini adalah gambar dari struktur produk. Untuk analisanya sendiri, pada struktur di atas menunjukkan bahwa produk A membutuhkan komponen B dan C, sedangkan untuk komponen B dibutuhkan bahan D dan E, dan pada komponen C membutuhkan F dan G. Untuk gambar selanjutnya yaitu tampilan BOM. Untuk analisanya, pada tabel BOM di atas menunjukkan bahwa produk A membutuhkan komponen B sebanyak 2 meter dan komponen C 3 meter. Untuk komponen B membutuhkan bahan D sebanyak 1 meter dan E 2 meter. Dan komponen C membutuhkan F 4 meter dan G 2 meter. Untuk gambar selanjutnya yaitu kapasitas masalah MRP. Untuk analisanya sendiri, pada item A, 0 pada bulan 1 membutuhkan bahan R sebesar 84 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Pada bulan kedua kebutuhan bahan R sebesar 315 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Pada bulan 3 kebutuhan bahan sebesar 263 dan kapasitas produksi C sebesar 100. Pada bulan 4 membutuhkan bahan sebesar 420 dan kapasitas produksi sebesar 100. Jadi item A dari bulan 1 sampai bulan 4 memiliki kebutuhan bahan R sebanyak 1082 dan kapasitas produksi sebesar 400. Ada item B 768. Pada bulan 1 kebutuhan bahan sebesar 562 dan kapasitas produksi
sebesar 400. Pada bulan kedua membutuhkan bahan sebesar 790 dan kapasitas produksi sebesar 400. Pada bulan 3 kebutuhan bahan sebesar 0 dan kapasitas produksi sebesar 400. Pada bulan 4 kebutuhan bahan sebesar 0 dan kapasitas produksi sebesar 400. Jadi item B dari bulan 1 sampai bulan 4 memiliki kebutuhan bahan sebanyak 2084 dan kapasitas produksi sebesar 1600. Pada item C 1596. Pada bulan 1 kebutuhan bahan sebesar 1052 dan kapasitas produksi sebesar 1000. Pada bulan 2 kebutuhan bahan sebesar 1680 dan kapasitas produksi sebesar 1000. Pada bulan 3 kebutuhan bahan sebesar 0 dan kapasitas produksi sebesar 1000. Pada bulan 4 kebutuhan bahan sebesar 0 dan kapasitas produksi sebesar 1000. Jadi item C dari bulan 1 sampai bulan 4 memiliki kebutuhan bahan sebanyak 4328 dan kapasitas produksi sebesar 4000. Dan ini pada item D dan selanjutnya bisa dilihat di laporan saya. Untuk gambar selanjutnya yaitu tampilan MRP pada item A sampai item G bisa dilihat sendiri di laporan saya. Untuk bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dari laporan di atas yaitu material recruitment planning merupakan suatu sistem yang mengatur ketersediaan bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi, karena dengan MRP perusahaan dapat mengefisienkan dan mencegah kemungkinan kekurangan dan kebiasaan bahan material atau suatu sistem penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu operasi produksi. Untuk saran sendiri yaitu dalam proses kegiatan praktikum sebaiknya sebelum melakukan praktek memahami terlebih dahulu materi yang ada agar proses pembelajaran dapat tercapai. Untuk laporan selanjutnya yaitu pemilihan supplier. Bab 1 yaitu tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum PT2 pemilihan supplier antara lain yang pertama yaitu memahami konsep pemilihan supplier, buyer relationship khususnya dalam hal penentuan supplier. Untuk yang kedua yaitu memperkenalkan metode analisa hierarki proses atau HAP dalam penentuan supplier. Untuk bab 2 sendiri pengumpulan data. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bandara, kursi kuliah, dan kursi kantor. Perusahaan comfortable chair memiliki beberapa supplier bahan baku, yakni kayu jati. Data-data yang ada yang pertama yaitu ada 4 supplier kayu jati yang menawarkan kerjasama yaitu PT Kayu Jati Kokoh, yang kedua PT Kayu Jati Jaya, yang ketiga PT Sejahtera Abadi, serta PT Kayu Jati Terpercaya. Ada 4 kriteria penilaian yaitu harga barang, harga kualitas, biaya pengiriman barang, kapasitas, dan fasilitas produksi. Ini untuk tabelnya. Ini untuk kriteria kualitas barang. Dan untuk kriteria biaya pengiriman barang. Untuk yang D, kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Untuk bab 3 sendiri yaitu pengolahan data. Untuk yang pertama masuk ke program Expert Choice. Tampilan awal ke Expert Choice.
pilih file, klik new, kemudian isilah nama filenya. Untuk gambar yang selanjutnya, membuat nama file yang diinginkan. Untuk step yang ketiga yaitu klik OK. Untuk step keempat yaitu pilih direct, ketik tujuan hierarkinya, memilih supplier. Untuk gambar yang selanjutnya yaitu kotak dialog new model. Dan untuk gambar selanjutnya yaitu kotak dialog tujuan. Step 5 yaitu klik OK. Pilih menu edit, klik insert, ketik nama kriteria, tekan enter, ketik nama kriteria 1 secara lengkap. Untuk gambar selanjutnya yaitu isikan kriteria yang dipertimbangkan. Dan untuk gambar selanjutnya yaitu definisi dari kriteria. Untuk step ketujuh yaitu klik OK. Untuk step 8 klik nama kriteria 2, tekan enter, ketik nama kriteria 2 secara lengkap. Untuk gambar selanjutnya yaitu isikan kriteria selanjutnya. Untuk gambar selanjutnya definisi dari kriteria. Untuk step 9 klik OK, dan untuk step 10 lakukan langkah 5 sampai semua kriteria yang telah dimasukkan jika sudah tekan ESC. Dan akan muncul tampilan kriteria pertimbangan. Terus selanjutnya definisi kriteria. Untuk step 11 yaitu klik kriteria, pilih menu edit, dan klik insert. Ketik nama supplier 1, enter, ketik namanya dengan lengkap, terus klik OK, lakukan langkah ini sama semua supplier yang telah dimasukkan jika sudah tekan ESC. Untuk gambar selanjutnya yaitu isikan nama supplier dari setiap kriteria. Terus selanjutnya yaitu definisi dari supplier. Dan untuk selanjutnya yaitu isikan nama supplier di setiap kriteria. Dan untuk selanjutnya definisi supplier. Untuk step 12 lakukan langkah 11 pada kriteria 2 dan seterusnya. Untuk gambar selanjutnya yaitu supplier 15 supplier setiap kriteria. Untuk step 13 yaitu menentukan bobot masing-masing kriteria. Untuk step 14 pilih menu assignment, klik file with, pilih type yaitu importance, metodenya numerical, klik OK, kemudian pilih kuesioner, tentukan nilainya, klik calculate dan klik record. Untuk gambar selanjutnya yaitu klik goal sebagai pertimbangan dari kriteria. Terus selanjutnya yaitu kotak dialog komparatif, dan selanjutnya isikan kuesioner perbandingan. Dan untuk gambar selanjutnya yaitu kotak dialog prioritas kriteria. Lalu menentukan bobot masing-masing supplier untuk setiap kriteria. Klik pada kriteria 1, pilih menu assignment, pilih pairwise, pilih type, preference metode, tentukan nilainya, klik calculate, dan klik record. Dan selanjutnya yaitu kotak dialog compare. Selanjutnya isikan kuesioner perbandingan, dan selanjutnya tampilan prioritas. Step 16 yaitu pilih menu sintesis, klik from goal untuk melihat hasil bobot secara keseluruhan untuk tiap supplier. Tampilan prioritas supplier terbaik. Dan bab 4 yaitu analisa data, probabilitas kriteria pemilihan supplier. Untuk analisisnya sendiri, berdasarkan hasil pengolahan data tersebut diketahui bahwa berdasarkan harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman barang, kapasitas dan fasilitas produksi dapat diketahui nilai tingkat masing-masing kriteria pemilihan supplier sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan harga barang dengan tingkat nilai sebesar 17,5%, berdasarkan kualitas barang dengan tingkat sebesar 28,8%. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan biaya pengiriman barang dengan tingkat nilai sebesar 20,7%. Untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan kapasitas dan fasilitas produksi dengan tingkat nilai sebesar 3,30%.
Dan untuk selanjutnya yaitu pemilihan supplier berdasarkan kriteria barang. Untuk analisanya bisa dilihat sendiri. Dan untuk yang ketiga yaitu probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kualitas barang. Untuk analisanya sendiri sebagai berikut. Dan untuk yang keempat yaitu probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria biaya pengiriman barang. Untuk analisanya bisa dilihat. Untuk yang selanjutnya yaitu probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria kapasitas dan fasilitas produksi. Untuk analisanya sendiri bisa dilihat di bawah ini. Untuk yang selanjutnya yaitu bobot keseluruhan pemilihan supplier. Dan untuk analisanya bisa dilihat di bawah ini. Untuk bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dari laporan di atas yaitu dari hasil pengolahan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 4 calon supplier yang menawarkan kerjasama yaitu PT Kayu Jati Kokoh, PT Kayu Jati Jaya, PT Sejahtera Abadi, dan PT Kayu Jati Terpercaya, supplier yang akan dibeli oleh perusahaan Comfortable Chair yaitu PT Kayu Jati Kokoh karena memenuhi 4 kriteria penilaian di atas yaitu kriteria harga barang, kualitas barang, biaya pengiriman barang, kriteria kapasitas dan fasilitas produksi dengan persentase sebesar 34,3%. Untuk saran yaitu penulis menyadari bahwa laporan pada PTI dulu masih jauh dari kata sempurna. Untuk ini mohon kritik dan saran yang membangun demi kelancaran laporan ini. Untuk laporan selanjutnya yaitu penjadwalan. Untuk bab 1 sendiri yaitu tujuan praktikum. Yang pertama yaitu mampu memahami mekanisme dan metode yang digunakan dalam penjadwalan pekerjaan pada fasilitas produksi. Yang kedua mampu menganalisis konsekuensi ekonomis dari jadwal pekerjaan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu mampu menyusun jadwal pekerjaan pada fasilitas produksi yang ada. Untuk landasan teorinya sendiri bisa dilihat. Terus untuk bab 2 yaitu pengumpulan data. Di kasus penjadwalan itu PT Nusantara memiliki 5 pekerjaan rutin. Masing-masing job memerlukan 3 proses atau operasi yang disebut dengan oper 1, oper 2, dan oper 3. Sebagai contoh, job 1 memerlukan proses di mesin 1 selama 10 menit, proses di mesin 2 selama 5 menit, dan proses di mesin 3 selama 4,5 menit. Datanya terlihat pada tabel sebagai berikut. Dan ini untuk tabelnya sendiri. Job 2 hingga job 5 memerlukan proses di mesin 1 dan mesin 2 dan mesin 3. Dari tabel tersebut juga terlihat informasi mengenai tanggal masing-masing job harus diselesaikan dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan bila masih harus istirahat, mesin terlambat memproses dan juga memulai kembali suatu proses. Untuk sementara itu, bobot dan prioritas masing-masing pekerjaan dianggap sama bila salah satu job akan diberikan bobot lebih berat dibanding job yang lain. Dapat dilakukan dengan memberi angka yang lebih besar pada kolom bobot. Bila urutan penyelesaian harus mengikuti urutan tertentu, dapat dilakukan dengan memberi urutan angka pada prioritas. Pada contoh di sini, kedua kolom ini belum dimanfaatkan sehingga semua terisi angka 1. Manajemen PT Nusantara ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian kelima pekerjaan tersebut dilakukan, misalnya harus dimulai dari pekerjaan yang mana dulu, lalu pekerjaan yang mana lagi, dan seterusnya. Untuk bab 3 yaitu pengolahan data. Yang pertama yaitu tabel analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan.
Yang kedua yaitu tabel analisis penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Untuk selanjutnya yaitu diagram Gantt untuk masing-masing job. Dan untuk yang selanjutnya yaitu diagram Gantt untuk masing-masing mesin. Terus selanjutnya yaitu tabel hasil urutan proses produksi. Selanjutnya yaitu hasil analisis biaya pengerjaan. Untuk bab 4 yaitu analisa. Analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan, penjadwalan analisis berdasarkan urutan pekerjaan. Job 1 diselesaikan dengan 4 mesin, yaitu job 1 dikerjakan dengan mesin 1 dengan waktu dimulai pada menit ke-20, waktu berakhir pekerjaan pada menit ke-30 dengan total waktu proses pengerjaan yaitu 10 menit. Untuk job 1 dikerjakan dengan mesin 2 dengan waktu dimulai pada menit ke-30, waktu berakhir pekerjaan pada menit ke-35 dengan total waktu proses pengerjaan selama 5 menit. Untuk yang ketiga yaitu job 1 dikerjakan dengan mesin 3 dengan waktu dimulai pada menit ke-35, waktu berakhir pekerjaan pada menit ke-39,5 dengan total waktu proses pengerjaan selama 4,5 menit. Untuk yang keempat yaitu job 1 dikerjakan dengan mesin 4 dengan waktu dimulai pada menit ke-39,5, waktu berakhir pekerjaan pada menit ke-39,5 dengan total waktu proses pengerjaan selama 0 menit. Dan ini analisis yang selanjutnya. Job 2 dikerjakan dengan mesin 1 dengan waktu dimulai pada menit ke-30, waktu berakhir pada menit ke-42 dengan waktu proses pengerjaan selama 12 menit. Job 2 dikerjakan dengan mesin 2 dengan waktu dimulai pada menit ke-42, waktu berakhir pekerjaan pada menit ke-51 dengan total waktu proses pengerjaan yaitu selama 9 menit. Selanjutnya, job 2 dikerjakan dengan mesin 3 dengan waktu dimulai pada menit ke-51, waktu berakhir pengerjaan menit ke-53,5 dengan total waktu proses pengerjaan yaitu 2,5 menit. Terus yang selanjutnya, job 2 dikerjakan dengan mesin 4 dengan waktu dimulai pada menit ke-53,5, waktu berakhir pekerjaan menit ke-53,5 dengan total waktu proses pengerjaan selama 0 menit. Job 3 diselesaikan dengan 4 mesin, yaitu job 3 dengan mesin 1 dimulai menit ke-42 dan berakhir menit ke-50 dengan total proses pengerjaan yaitu 8 menit. Selanjutnya yaitu dikerjakan dengan mesin 2 dengan waktu dimulai pada menit ke-51 dan berakhir ke menit 57 dengan total waktu proses pengerjaan 6 menit. Yang selanjutnya yaitu dikerjakan dengan mesin 3 dengan waktu dimulai pada menit 57 dan berakhir di menit 58,5 dengan total proses pengerjaan yaitu 1,5 menit. Yang keempat dikerjakan dengan mesin keempat dengan waktu dimulai menit ke-58,8, berakhir pada menit 5,8 dengan total waktu proses yaitu 0 menit. Job 4 diselesaikan dengan 4 mesin, yaitu job 4 dikerjakan dengan mesin 1 dimulai pada menit ke-0 dan waktu berakhir pada menit ke-14. Total waktu proses pengerjaan selama 14 menit. Selanjutnya dengan mesin 2 dengan waktu dimulai pada menit ke-14, waktu berakhirnya yaitu ke menit ke-21 dengan total
waktu proses pengerjaan selama 7 menit. Terus selanjutnya pada mesin 3, waktu mulai pada menit ke-21 dan waktu berakhir pada menit ke-26 dengan total waktu proses pengerjaan selama 5 menit. Dan yang selanjutnya yaitu dimulai pada menit ke-26 dan waktu berakhir pengerjaannya yaitu ke-30 dengan proses pengerjaan selama 4 menit. Untuk selanjutnya bisa dilihat dan untuk selanjutnya analisis penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Ini untuk analisa mesin ke-1 dan ini untuk analisa mesin kedua. Selanjutnya analisa mesin ketiga. Lanjut analisa mesin keempat. Terus analisis diagram Gantt untuk masing-masing job. Dari pengolahan data diagram Gantt untuk masing-masing pekerjaan, di atas dapat diketahui bahwa pada operator yang berwarna biru ditempatkan pada mesin ke-1. Untuk yang kedua, pada operator yang berwarna hijau ditempatkan mesin kedua. Selanjutnya pada operator yang berwarna biru muda ditempatkan pada mesin ketiga. Terus yang terakhir yaitu pada operator yang berwarna merah ditempatkan pada mesin keempat. Ini untuk analisa diagram Gantt untuk masing-masing mesin. Dan selanjutnya tabel hasil urutan proses produksi. Terus selanjutnya analisis hasil biaya pekerjaan. Untuk bab 5 sendiri yaitu penutup. Kesimpulannya adalah dari pengolahan tabel hasil urutan proses produksi di atas, maka dapat diketahui bahwa urutan proses pengerjaan tidak memiliki urutan yang sama atau tidak menentu, yang berarti setiap proses produksi tidak menurut pada urutan mesin produksi. Terus hasil biaya pengerjaan dari pengolahan tabel biaya pengerjaan di atas, maka dapat diketahui job 1 biaya pengerjaannya sebesar kurang lebih 245. Terus yang kedua yaitu job 2 biaya pengerjaannya kurang lebih sebesar kurang lebih 450. Untuk job 3 biaya pengerjaannya sebesar kurang lebih 310. Untuk job 4 biaya pengerjaannya sebesar kurang lebih 450. Untuk job 5 biaya pengerjaannya sebesar kurang lebih 200. Untuk saran, penulis menyadari bahwa laporan PTI 2 masih jauh dari kata sempurna, maka itu mohon kritik dan saran yang membangun demi kelancaran laporan ini. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.